mungkin ada selisih bahwa untuk pelaksanaan tempat sholat Idul Adha itu ada 179 titik direncanakan, baik masjid atau lapangan, 179, dan diperkirakan pengalaman tahun lalu itu untuk hewan kurban, sapi itu ada 360 dan kambing ada 100 kambing. Nah, biasanya ini tidak jauh berbeda, mungkin tahun ini karena data sementara kita masih belum bisa memastikan berapa jumlah hewan kurban. Namun ada beberapa persiapan yang kita lakukan, terutama dalam rangka pelaksanaan Idul Adha. Jika nanti ada perubahan zona, maka kita melakukan menyepakati beberapa skenario untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di Kabupaten Lingga. Jika zonanya berubah ya dari zona oranye ke zona hijau atau sebagainya, maka skenario ini kita lakukan umpamanya untuk sholat di lapangan atau di masjid. Ya, pelaksanaan sholat di lapangan itu skenario kita bahwa tentu seluruh rangkaian kegiatan dengan memenuhi atau protokol kesehatan yang ketat. Kita akan melakukan dua tahap pelaksanaan sholat. Ya. Maka skenario kita adalah jamaah datang ke lapangan atau masjid membawa sejadah sendiri dengan memakai masker, tentu dengan prokes yang sangat ketat. Kemudian jamaah masuk lapangan melalui jalur masuk dan jalur masuk yang langsung dengan mengecek tubuh, ya, mengecek suhu tubuh, kemudian duduk di tempat yang sudah disiapkan dengan tidak berpindah-pindah. Kemudian sholat dilakukan dalam dua tahap, ya, kapasitas 50% dari lapangan atau masjid. Untuk tahap pertama itu pukul 6.45 sampai pukul 7.45. Tahap kedua 7.45 sampai 8.15. Itu tahap kedua. Kemudian jika kapasitas lapangan sudah terpenuhi, maka jamaah akan diarahkan untuk sholat pada tahap kedua, ya, atau jamaah diarahkan pindah ke lapangan atau masjid yang terdekat. Nah, kemudian khutbah dilakukan hanya 15 menit. Jika khatib diambil dari luar, maka dipersyaratkan untuk menunjukkan hasil tes antigen positif. Ya, dan kota infak. Pak Kemenak, setengah menit lagi. Setengah menit lagi. Pak Nasir itu Yunmut itu. Ya, Pak Nasir, itu jangan kok tuh dibuka. Nah, baik. Nah, itu rencana yang akan kita lakukan untuk pelaksanaan Idul Adha dan Kurban tahun ini. Yang untuk kurban tentu sesuai dengan prokes, dengan beberapa catatan bahwa peserta kurban dengan orang yang petugas itu yang hanya ada di lapangan. Kemudian untuk pembagian hewan kurban itu langsung diantar ke tempat atau orang-orang yang menerima hak daging kurban. Jadi tidak melalui dijemput oleh masyarakat atau orang yang menerima kurban, tetapi langsung diantar ke rumah masing-masing untuk mengurangi mobilitas masyarakat dalam hal ini. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Ini rencana yang kita laksanakan. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kemenak. Selanjutnya kami persilakan Pak Ahmad Hussein, Kemenak Kabupaten Natuna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pejabat kantor Kementerian Agama yang kami hormati, dapat kami laporkan bahwa di Kabupaten Natuna saat ini daerahnya oranye. Pak Ahmad, tolong mute-nya dibuka laptopnya. Sendiri deh, Pak. Terkait dengan surat edaran Menteri Agama nomor 15 2021 kita sudah sampaikan ke seluruh masjid mushola. Kemudian kita juga membuat baleho spanduk untuk sosialisasi tersebut. Kemudian kita juga menyampaikan ke tim gugus tugas tembusan ke Bupati Natuna terkait dengan surat edaran tersebut. Di Natuna, walaupun daerah oranye, kami tidak melaksanakan sholat id di lapangan. Cukup di masjid mushola yang ada lebih kurang ada 112 titik di seluruh kecamatan, baik itu di luar Bunguran Besar maupun di Bunguran Besar sendiri. Untuk di luar Bunguran Besar itu ada Subi, Pulau Laut, Serasan Timur, Midai, itu mereka tetap melaksanakan sendiri. Kemudian di Bunguran Besar dan Bunguran Kecil itu ada Pulau Tiga, Bunguran Barat, dan Bunguran Timur sendiri ada beberapa kecamatan. Kita tetap melakukan sosialisasi, insya Allah dalam waktu dekat kita akan melakukan sosialisasi juga lewat RRI terkait dengan pelaksanaan atau SE Menteri Agama nomor 15 2021 ini. Yang kedua, hewan kurban untuk Kabupaten Natuna sampai hari ini, data sementara, itu ada lebih kurang 570. Terkait dengan penyembelihan nanti, kita tetap berpedoman pada surat edaran Menteri Agama ini terkait dengan protokol kesehatan yang kita terapkan. Seperti biasalah pelaksanaan hewan kurban, dan di kantor Kementerian Agama sendiri itu lebih kurang ada 3 ekor hewan kurban. Insya Allah akan kita kerjakan bersama-sama dengan pegawai ASN yang ada di kantor Kementerian Agama. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Untuk diketahui juga bahwa Natuna hari ini adalah daerah oranye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kemenak. Selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan laporan dari Kepala Kemenak Kabupaten Kepulauan Anambas, Bapak Erizal. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak, Pak Kemenak, Pak Rizal sekarang lagi bersama dengan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi di beberapa kecamatan di daerah, di desa-desa selama 2 hari ini Pak. Jadi beliau mohon izin dan minta maaf untuk tidak bisa dapat hadir dalam pelaksanaan Zoom hari ini dan wakili Wali Kasih Dimas Pak. Perlu kami sampaikan Pak terkait tentang kondisi daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Terakhir, berdasarkan infografis perkembangan COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Anambas, jumlah total kasus yang terkonfirmasi seluruhnya itu ada sekitar 926 orang. Konfirmasi aktif terakhir 16 orang. Konfirmasi sembuh sebanyak 888 orang. Yang meninggal sebanyak 22 orang. Kemudian isolasi mandiri di rumah 6 orang.
isolasi terpadu di beberapa resort itu 9 orang dan 1 orang dirujuk di RSUD Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang. Jadi untuk sekarang ini wilayah Kabupaten Anambas alhamdulillah sudah memasuki zona hijau, Pak. Dari hasil sebelumnya Kabupaten Anambas masih masuk dalam zona merah. Itu informasi dari langsung dari infografis kembangan COVID dari Satuan Tugas, Pak. Kemudian melihat dari data status perkembangan tersebut untuk pelaksanaan kegiatan di rumah ibadah di Masjid Surau, alhamdulillah saat ini sudah berjalan dengan baik karena sebelumnya karena kondisi daerah Kabupaten Anambas masuk zona merah, maka segala bentuk protokol kesehatan yang diedarkan oleh Bapak Bupati Kepulauan Anambas sudah dilaksanakan, itu sholat berjarak, kemudian memakai masker, membawa sejadah sendiri, kemudian alat untuk sholat digulung. Tapi alhamdulillah sekarang ini karena sudah masuk ke zona hijau, maka untuk pelaksanaan ibadah di rumah di beberapa masjid dan surau sudah berjalan dengan baik. Kemudian terkait dengan surat edaran nomor 15 tahun 2021, kami sudah menyampaikan kepada pemerintah daerah dan juga kepada KUA untuk melaksanakan surat edaran tersebut. Tetapi terkait dengan surat edaran yang kami sampaikan ke pemerintah daerah, Bupati, dalam hal ini kami masih menunggu arahan tindak lanjut dari Bupati untuk sama-sama nanti koordinasinya ke pihak kecamatan dan OPD yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Pak. Kemudian untuk pelaksanaan vaksin, alhamdulillah di Kemenak sudah berjalan lebih kurang 80% Pak untuk vaksin, dan juga di beberapa KUA juga sudah mulai untuk pelaksanaan vaksin. Demikian Pak laporan dari Kemenak Anambas, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Selanjutnya mari kita dengarkan penyampaian laporan dari Pak Zamhuri, Kepala Kemenak Kabupaten Karimun. Pada Bapak, kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati Bapak Hasan Basri dan kami hormati Bapak Hasan Wil, seluruh pejabat yang mengikuti kegiatan Zoom ini, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kita kepada Allah, salawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita semua pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Anwil dan Pak Hasan Basri, kami akan menyampaikan pertama kondisi COVID di Kabupaten Karimun sampai dengan tanggal 29 Juni tercatat kasus terkonfirmasi 2.286, sembuh 2.055, meninggal 49 orang, kasus aktif sampai saat ini masih 182 orang. Kemudian yang perlu kami tegaskan di sini bahwasanya dari 182 yang masih aktif ini menunjukkan tren kita sudah menurun dibanding yang kemarin sampai 400 lebih, jadi kita sudah menurun. Kemudian secara zonasi dari 12 kecamatan, 2 masih zona merah yaitu Kecamatan Karimun dan Kecamatan Tebing, kemudian 1 zona oranye, Kecamatan Meral, sisanya yang 9 kecamatan zona kuning. Secara keseluruhan dapat kita sampaikan bahwa Karimun sampai saat ini masih masuk dalam zona oranye. Kemudian mengacu surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2021 dan surat edaran Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun tentang pelaksanaan pemotongan hewan korban di masa pandemi ini. Pertama yang sudah kita lakukan adalah menyampaikan surat edaran atau sosialisasi ke masjid tentang pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini. Yang intinya sudah kita sampaikan bahwa sholat
pelaksana Idul Fitri ini mengacu kepada surat edaran Menteri Agama. Yang pertama, diharapkan untuk melaksanakan sholat di lapangan terbuka. Dan apabila dilaksanakan di masjid, hendaknya mengikuti protokol kesehatan dan mengurangi jumlah kapasitas yang ada di masjid itu sendiri maksimal 50%. Kemudian yang kedua terkait dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban dapat kita laporkan sesuai dengan edaran Dinas Pangan Pertanian dan Kabupaten Karimun bahwa pelaksanaan pemotongan hewan kurban sama seperti yang dilakukan oleh atau surat edaran Menteri Agama dilaksanakan di pemotongan hewan. Kan tapi ini tidak memungkinkan apabila dilaksanakan di sana semuanya karena tempatnya terbatas. Oleh karenanya pemerintah memberikan kelonggaran atau toleransi boleh dipotong di tempat-tempat lain, mungkin di masjid atau mungkin di tempat yang lain di kantor dengan protokol kesehatan yang ketat. Terutama harus mendapatkan izin dari Dinas Pertanian dan Dinas Pertanian dan Pangan di Kabupaten Karimun agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terutama untuk pelaksanaannya yang dianjurkan adalah yang hadir pada saat itu hanya petugas pemotong dan yang berkorban. Kemudian untuk pendistribusiannya diharapkan diantar langsung ke tempat yang bersangkutan, jangan sampai masyarakat berkerumun sehingga menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Saya rasa ini Bapak yang dapat kita sampaikan dan mohon doanya mudah-mudahan Karimun semakin menurun tren COVID ini dan sehingga kegiatan pelaksanaan Idul Adha dan kegiatan Idul pemotongan hewan kurban dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamzuri. Sama Pak. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan laporan dari Bapak Zulkarnain, Dr. Zulkarnain selaku Kepala Kemenak Kota Batam. Pada Pak Dr. Zul, kami persilakan. Ya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Kakanwil, Pak Kabid, seluruh pejabat yang kami hormati. Mohon maaf Bapak Kakan Kemenak saat ini lagi acara. Kami perlu sampaikan untuk laporan kepada Pak Kanwil. Untuk Kota Batam saat ini di mainland. Pak, halo, sebentar Pak. Ya. Bisa dibukakan videonya Pak, Video. Mana dia? Ya videonya, Nah kan. Tadi udah muncul tadi. Pak Dirham mana ya? Nggak kelihatan. Naswa. Pak Dirham. Assalamualaikum Pak Dirham, masuk Pak Dirham. Terima kasih. Bimas Islam Kemenak Batam. Ya Pak Dirham, silakan. Masih telepon aja. Ya. Sana aja. Udah terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak Kabid? Alhamdulillah, dengar ya. Ya, silakan lanjut. Yang kami hormati Bapak Kakanwil, Pak Kabid dan seluruh pejabat. Mohon maaf Bapak Kakan Kemenak saat ini ada lagi acara. Saya ingin menyampaikan maksud beliau laporan. Untuk di Kota Batam tadi disampaikan bahwa daerah hinterland, belakang Padang, Galang, Bulang itu hijau. Alhamdulillah sudah mulai menurun. Tapi untuk mainland itu merah.
dari zona merah. Ini tadi Pak Kepala sudah pagi-pagi ada telepon sama Pak Wali Kota dengan tim COVID untuk menanyakan itu. Mungkin insya Allah dalam waktu dekat akan dirapatkan secara bijaksana karena Pak Wali Kota tidak mau mengambil keputusan secara gegabah tentang SE ini. Dan untuk SE sesuai perintah Pak Kanwil, Pak Kabid, semua sudah kita sebarluaskan, Pak Kuwa, Pak Camat, di COVID, dan untuk agama ke masyarakat melalui penyuluh sudah semua. Kemudian untuk titik sholat tahun yang lalu kita itu untuk masjid jumlah titik sholat masjid musola itu masjid 828. Nah, 828 karena kemarin COVID yang mengadakan 378 titik. Untuk korban tahun yang lalu kita 4.015. Nah, ini yang kondisi saat ini di Kota Batam. Jadi pada umumnya di Kota Batam di daerah mainland itu zona merah. Zona merah. Ini yang dapat kami sampaikan secara singkat. Insya Allah untuk perkembangan lebih lanjut kondisi Kota Batam akan kami laporkan terus kepada Pak Kakanwil dan Pak Kabid. Kondisi mudah-mudahan semakin menurun. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirham. Selanjutnya terakhir dari Kemenak Kota Tanjung Pinang pada Pak Zaid, kami persilakan. Ya, Pak Zaid, Kemenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kakanwil yang kita hormati, Bapak Hasan Basri Sagala, staf ahli Menteri Agama yang saya hormati, seluruh peserta Zoom meeting yang saya hormati. Untuk Kota Tanjung Pinang dapat saya laporkan bahwa berdasarkan perkembangan COVID-19 Kota Tanjung Pinang yang terhitung dari semalam tanggal 29 bahwa di Kota Tanjung Pinang konfirmasi jumlah COVID 4.645, sedangkan kasus aktif 862, sembuh 3.673, kematian 110. Jadi untuk Kota Tanjung Pinang berada di zona merah. Jadi Tanjung Pinang berada di zona merah bersama Kabupaten Bintan. Kemudian selanjutnya juga dapat saya sampaikan bahwa berdasarkan surat Wali Kota Tanjung Pinang bahwa dalam rangka menekan COVID-19 ini, Wali Kota Tanjung Pinang sudah mengeluarkan surat edaran tentang PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, bahwa setiap malam Wali Kota bersama tim COVID telah melaksanakan razia di tempat kedai kopi, tempat keramaian, bahkan di atas jam 10 itu apabila kedapatan langsung dilakukan tes rapidnya. Kemudian tentang pelaksanaan surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2021 dapat juga kami sampaikan bahwa untuk pelaksanaan salat Idul Adha di Kota Tanjung Pinang mengacu sebagaimana pelaksanaan salat Idul Fitri kemarin, bahwa untuk pelaksanaan salat Idul Adha dan Idul Adha ini itu Tanjung Pinang melaksanakan di dua tempat, biasanya di lapangan dan di masjid atau surau. Jumlah di surau dan masjid lebih kurang 148, kemudian di lapangan 9 lokasi. Untuk pelaksanaan tahun ini karena kita masih dalam suasana berada di zona merah, karena berdasarkan dari edaran
surat edaran dari Menteri Agama, zona merah sebaiknya tidak melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Akan tetapi nanti akan ini disosialisasikan dan telah disampaikan ke pemerintah daerah atau wali kota berdasarkan laporan sementara hasil dari kita sama Kesra, karena kebetulan PHBI Kota Tanjung Pinang ketuanya adalah Bapak Sekda dan Bapak Sekda juga adalah selaku tim COVID kita, maka insya Allah pelaksanaan akan tetap juga dilaksanakan, akan tetapi akan mengikuti prokes atau protokol kesehatan. Kemudian selanjutnya tentang pelaksanaan pemotongan hewan korban, sebagaimana surat edaran yang telah juga kita sosialisasikan, kita sampaikan melalui DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, FKM, dan KUA, bahwa pelaksanaan hewan korban mengacu dari surat edaran dilaksanakan pada 3 hari. Lawan 15 dulu. Jadi oleh karena itu kami telah mensosialisasikan dan insya Allah ini akan diikuti oleh masjid dan tempat-tempat pemotongan hewan korban seperti kantor dan di madrasah. Saya kira itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zaid. Bapak Hasan Basri Sagala selaku tenaga ahli Menteri Agama, Bapak Kanwil, yang kami hormati, dari laporan Kepala Kemenak, 7 kabupaten kota dapat disimpulkan ada 3 kabupaten kota yang masih zona merah, yaitu Kabupaten Bintan, kemudian Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang. Dan ada 3 yang zona orange, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Karimun. Dan ada zona hijau, yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha dapat disimpulkan masing-masing Kepala Kemenak masih tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah, tim COVID, maupun kabupaten kota, dan tetap apabila melaksanakan sholat maka akan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Untuk selanjutnya kami minta kepada Bapak Hasan Basri, Bapak Haji Hasan Basri Sagala selaku tenaga ahli Menteri Agama Republik Indonesia untuk memberikan arahan penyampaian khususnya tentang surat edaran nomor 15 tahun 2001. Pada Bapak kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa bi syafaati Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim, bermuajahah melalui wasilah Zoom ini. Mudah-mudahan acara kita ini mendapat manfaat dan juga mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beriringkan salam tidak jemu-jemunya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati, yang kami muliakan,
Bapak Kakanwil Provinsi Kepulauan Riau, senior saya, Pak Daryanto. Terima kasih Pak Hasan. Juga para jajaran Kakanwil di Kepulauan Riau yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Seluruh Kakan Kemenak Kepulauan Riau, saya lihat tadi ada 7 Kakan Kemenak yang hadir, tapi masih ada 2 Kakan Kemenak yang tidak hadir karena ada lain hal. Seluruh para KUA dan juga penyuluh agama, penghulu, dan juga kepala madrasah yang hadir pada Zoom meeting ini. Dari laporan yang telah disampaikan, tentu banyak hal yang dapat kami catat dan kami akan sampaikan juga kepada Bapak Menteri kita sebagai implementasi dari pelaksanaan Surat Edaran nomor 15 tahun 2021 ini. Surat edaran ini garis besarnya ada 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan ketentuan dan juga panduan berkaitan dengan malam takbiran. Jadi malam takbiran ini juga saya kira Bapak-bapak semua sudah membaca dan juga sudah menelaah dan memahami. Tapi dalam ruang lingkup ini, malam takbiran ini perlu sekali lagi kami ingatkan bahwasanya pelaksanaan malam takbiran ini harus betul-betul kita awasi betul, tidak terfokus kepada pelaksanaan sholat Idul Adha dan juga pemotongan hewan kurban. Tapi biasanya di daerah-daerah tertentu, mungkin juga di Kepulauan Riau, ada daerah-daerah atau kabupaten yang tradisi malam takbirannya lebih ramai dari malam takbiran Idul Fitri. Karena itu Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, terutama di jajaran KUA dan penyuluh dan penghulu kita, untuk bisa betul-betul mengantisipasi bagaimana pelaksanaan malam takbiran ini agar bisa kita kendalikan, tidak melakukan kerumunan, dan juga apa yang telah disampaikan di dalam surat edaran ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya, sama tidak melakukan atau terjadi kerumunan di sana. Terkadang juga mungkin pada malam takbirannya, baik di masjid atau musola bisa kita kendalikan. Sisa dulu baru. Tapi begitu keluar dari masjid musola, ini masyarakat kita masih berkerumunan, tidak langsung pulang ke rumah. Nah, ini juga perlu kita sosialisasikan sedini mungkin. Kita masih punya waktu lebih kurang 19 hari lagi. Sekarang masih lebih kurang tanggal 30. Tanggal 20 kita melaksanakan sholat Idul Adha, maka kita masih punya waktu 20 hari lagi untuk mensosialisasikan malam takbiran ini agar betul-betul bisa tidak terjadi klaster-klaster malam takbiran. Yang kedua, dalam surat edaran ini juga disampaikan berkenaan dengan pelaksanaan sholat Idul Adha. Dalam surat edaran ini perlu kami tegaskan kembali, Pak, kepada seluruhnya, Pak Kakanwil, Kakan Kemenak, KUA, penyuluh dan penghulu, bahwasanya di huruf D poin 2 ini, sholat Idul Adha itu baik di masjid, musola atau di lapangan terbuka, terkhusus di daerah zona merah dan orange, ini ditiadakan, Pak. Sekali lagi ditiadakan, ya, di zona merah dan zona orange. Jadi ini merupakan sesuatu yang harus kita pahami betul dan kita laksanakan. Jangan kita mengabaikan ataupun menawar-nawar terkait dengan zona merah dan zona orange ini. Karena sekali lagi saya katakan, situasi perkembangan COVID ini sudah muncul varian-varian baru yang lebih ganas lagi. Ya, ini Bapak-bapak mungkin sudah lebih tahu, ada namanya varian Delta, di mana ini juga lebih ganas dari yang biasanya. Karena itu pelaksanaan sholat Idul Adha ini khusus untuk zona merah dan zona hijau, zona merah dan zona orange ini ditiadakan. Dan ini harus betul-betul kita pastikan dan kita sosialisasikan. Terkait juga dengan zona hijau atau zona kuning, yang apabila nanti sehari sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha,
berdasarkan keputusan gugus tugas dan pemerintah daerah, ternyata sudah beralih dari zona kuning ke zona orange, dari zona hijau ke zona merah, maka tetap pelaksanaan sholat Idul Adha ditiadakan. Ini yang kedua, Pak, terkait dengan isi dari surat edaran ini. Terkait itu juga dalam hal yang ketiga adalah pemotongan hewan kurban. Saya kira Bapak-Bapak juga sudah membaca dan memahami dari surat edaran ini. Yang lebih penting lagi adalah di sini kita harus pastikan betul bahwasanya tidak terjadi kerumunan-kerumunan di dalam pemotongan maupun dalam pembagian hewan kurban, karena di dalam surat edaran ini pembagian itu adalah sistemnya diantar, bukan dibagikan atau di jamaah dipanggil, tidak. Tapi dibagikan atau diantar ke para yang berhak. Ini juga perlu diperhatikan, dan kami dari Kementerian Agama Pusat sedang melakukan penajaman kembali surat edaran ini, melakukan pendetailan kembali atau lebih rinci lagi kita lakukan. Surat edaran ini sudah rinci, tapi Pak Menteri tadi malam memerintahkan kami untuk melakukan lagi penajaman agar pelaksanaan SE ini bisa lebih implementatif dan bisa lebih dilakukan dengan baik. Selanjutnya, dalam pelaksanaan sosialisasi surat edaran ini, Pak Kakanwil dan seluruh Kakan Kemenak yang kami hormati, perlu kita perhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah sosialisasi ini harus kita lakukan dengan daya jangkau yang lebih luas, Pak. Daya jangkau yang lebih luas atau reaching. Jadi kalau sosialisasi ini kami harapkan tidak hanya sekedar disampaikan secara pamflet ataupun spanduk ataupun dalam sifatnya flyer ataupun infografis, tapi harus dilakukan satu metode yang sekiranya itu melakukan daya jangkau yang lebih luas kepada masyarakat. Tentu daya jangkau ini harus melibatkan stakeholder atau pihak-pihak yang lain yang harus kita ajak. Kalau di Kakanwil mungkin dengan gugus tugas provinsi, gubernur, kepala daerah, kapolda, dan lain sebagainya. Kalau Kakan Kemenak dengan kepala daerah, wali kota. Kalau KUA dengan camat, kapolsek, dandim, dan ramil. Kalau penyuluh dan penghulu dengan Babim Pantibmas dan juga Babinsa kita. Sehingga daya jangkau ini juga harus kita lakukan sedini mungkin, Pak. Jadi jangan hanya sekedar melakukan yang namanya business as usual, seperti biasa-biasanya saja. Kita tidak harapkan seperti itu, tapi harus dilakukan dengan penuh kesungguhan sehingga daya jangkau dari sosialisasi ini bisa lebih baik dan lebih masif lagi. Ini yang pertama, Pak. Jadi daya jangkaunya itu harus betul-betul kita perhatikan agar lebih masif lagi dan tersampaikan kepada masyarakat. Yang kedua, perlu diperhatikan juga dalam hal sosialisasi ini, seberapa sering kita melakukan sosialisasi. Kalau saya tidak salah, tadi Pak Kakanwil menyampaikan ini sudah yang dilakukan kedua kali sosialisasi. Yang pertama adalah pada tanggal 24 Juli yang lalu, berarti 3 hari setelah ditandatanganinya SE 15/2021 ini. Tapi Pak Kakanwil dan Pak Kakan Kemenak perlu juga dilakukan sosialisasi ini sesering mungkin, Pak. Sesering mungkin. Jadi jangan hanya 1 minggu sekali, tapi bila perlu sesering mungkin, Pak. Dilakukan bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia, langsung ke masjid-masjid dan musola, langsung juga ke tempat-tempat di mana di situ akan memunculkan atau pelaksanaan malam takbiran, pemotongan hewan kurban, dan juga pelaksanaan Idul Adha. Jadi, seberapa sering ini atau frekuensinya ini perlu diperhatikan betul agar sosialisasi dari surat edaran ini bisa tersampaikan secara keseluruhan di Kepulauan Riau. Yang ketiga, perlu diperhatikan juga dalam hal pelaksanaan sosialisasi surat edaran ini, melibatkan pihak-pihak yang lain, Pak. Ya. Jadi kita tentu yakin kalau hanya Kementerian Agama saja,
untuk mensosialisasikan ini saya kira tidak cukup kuat waktu kita. Tidak cukup kuat, karena itu kita harapkan dan kami minta secara sungguh-sungguh kepada kita untuk mengajak pihak-pihak lain, ormas keagamaan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, dan juga para instansi-instansi yang lain, lakukan 3Ko, koordinasi, komunikasi, konsultasi dengan pihak-pihak yang lain yang sekiranya dapat membantu tersosialisasinya surat edaran ini. Yang keempat, tentu kita juga harus mengkaji sudah sejauh mana pengaruhnya di masyarakat, Pak. SE ini sudah punya pengaruh apa belum di masyarakat? Sudah ada buktinya atau sudah ada nampak hasilnya belum di masyarakat? Contoh umpamanya dalam hal pelaksanaan takbiran, apakah panitia-panitia di masjid dan musola sudah mulai menyiapkan, umpamanya ini, nanti pada waktu pelaksanaan malam takbiran, panitia masjid dan musola sudah menyiapkan masker, umpamanya, sudah menyiapkan namanya cuci tangan dan lain sebagainya, sudah menyiapkan protokol kesehatan di tempatnya masing-masing untuk menghadapi pelaksanaan malam takbiran. Ini perlu dipastikan, Pak. Yang kedua, apakah panitia-panitia penyembelihan hewan kurban sudah mulai menyiapkan teknik-teknik untuk berkomunikasi dengan RPHR, Rumah Pemotongan Hewan Kurban Ruminansi. Ini juga perlu kita pastikan. Artinya sosialisasi ini juga harus kita pastikan sudah punya pengaruh di masyarakat. Tidak sekedar kita sampaikan saja, Pak, tapi punya pengaruh. Nah, ini juga perlu Pak Kakanwil, Pak Kakan Kemenak, dan para KUA untuk bisa melihat dan juga memastikan tersampaikan dan sudah melaksanakan. Karena itu perlu kita cek, perlu kita teliti kembali apakah sosialisasi ini sudah punya pengaruh di masyarakat apa tidak. Nah, ini juga saya Pak Kakanwil, ini saya lihat juga ada 126 peserta yang hadir dalam sosialisasi ini. Tapi saya lihat Pak Kakanwil, di slide 3456, ini yang ada hanya namanya saja nih Pak, sama foto. Nah, ini apakah para jajaran KUA kita, penghulu kita, kepala madrasah kita hanya tidak mendengarkan, hanya sekedar mengisi absensi saja, atau mereka ini tidak serius mendengarkan ataupun mengikuti sosialisasi ini perlu dicek. Ya, Pak Kakanwil. Siap. Jadi jangan hanya Kakanwil dan Kakan Kemeneknya saja, Pak, yang mengikuti ini secara baik dan melaksanakan ini, tapi jajaran yang paling bawah kita, penghulu dan penyuluh juga harus kita pastikan melakukan sosialisasi surat edaran ini dan juga melihat pengaruhnya di masyarakat. Ya, kalau sempat kita sendiri pun tidak punya pengaruh, artinya tidak berpengaruh kepada para ASN kita, bagaimana dengan masyarakat? Pertanyaannya kan begitu. Jadi saya minta ke Pak Kakanwil, SE ini harus betul-betul bisa kita rasakan pengaruhnya di masyarakat dengan apa? Dengan yang pertama tentu kita harus melakukan secara dini bahwasannya ini adalah kesadaran kita untuk memastikan pelaksanaan SE ini bisa terlaksana. Selanjutnya Pak Kakanwil dan seluruh jajaran Kemenak yang kami hormati, silakan bagi Pak Kakanwil dan Kakan Kemenak maupun KUA untuk melakukan dan memberikan sanksi kepada aparat kita yang tidak melaksanakan sosialisasi ini dengan baik, Pak. Yap. Ya, karena ini sesuai dengan tupoksi Bapak untuk melakukan pengawasan secara melekat. Berikan sanksi dalam arti bukan untuk menghukum, tapi untuk pembinaan, agar ada perbedaan, agar ada pembagian yang jelas, mana yang bekerja, mana yang tidak, harus ada pembagiannya, Pak. Harus ada reward and punishment. Kalau dia melakukan dengan baik, dengan dia melakukan sesering mungkin, pamannya dalam seminggu sekali, dia melakukan sosialisasi, setiap sholat melakukan sosialisasi, penyuluh kita umpamanya, dia bekerja sama dengan pihak lain, tentu ini harus diberikan reward, Pak. Tapi bagi yang tidak, silakan berikan punishment, berikan hukuman dalam arti
untuk memberikan penyadaran, bukan untuk menghukum dan lain sebagainya. Saya kira ini merupakan salah satu tugas dan fungsi kita untuk melakukan pengawasan di tingkat di bawah kita, karena sesuai dengan surat edaran ini, pada poin 8 itu memang harus dilaporkan secara hierarkis dan vertikal kepada atasannya. Selanjutnya Pak, nanti dalam hal pelaksanaan sosialisasi ini, kami minta juga Pak Kakanwil dan Pak Kakan Kemenak untuk melakukan dan membuat timeline dan juga jadwal sosialisasi yang lebih tegas, ya, agar sosialisasi ini lebih terukur dan dapat kita pastikan pelaksanaannya. Lakukan Pak timeline, contoh umpamanya di Kabupaten Lingga, nah itu tadi disebutkan di situ zona orange. Nah, di situ juga daerah-daerah mana saja yang harus dilakukan sosialisasi sesering mungkin, dibuat timelinenya, jadwalnya agar ini bisa terlaksana. Di Kota Batam, nah ini juga karena ini merupakan zona merah. Nah ini zona merah, maka ini juga harus dilakukan sesering mungkin dan dilakukan, dibuat, diatur timelinenya, jadwalnya untuk melakukan sosialisasi, dan semua ini nanti akan dilaporkan secara vertikal ke atasnya. Dari penyuluh kepada penghulu, dari penghulu kepada KUA, dan seterusnya. Dan laporan ini juga kami tunggu nanti sampai kepada Kementerian Agama di tingkat pusat. Dan juga tentu kami harapkan juga kepada bapak-bapak semuanya untuk sosialisasi ini tidak sekedar kita sampaikan dalam bentuk pamflet, dalam bentuk spanduk dan lain sebagainya, tapi kita harus memanfaatkan betul media-media sosial kita, media-media mainstream kita untuk hal ini bisa tersampaikan kepada masyarakat. Terkadang sosialisasi itu lebih cepat melalui grup-grup WA dan lain sebagainya. Ini juga harus kita lakukan. Varian-varian baru, kita munculkan metode-metode baru, sama seperti corona ini, muncul metode baru dia. Muncul varian baru. Nah, kita juga dalam sosialisasi ini harus memunculkan strategi baru untuk mensosialisasikan surat edaran ini. Dan yang terakhir juga kami minta kepada Pak Kakanwil dan seluruh kita untuk setiap informasi-informasi dalam hal pelaksanaan kegiatan ini disampaikan dan diviralkan dan dilaporkan kepada atasannya agar kita melihat betul ada bukti konkret dari apa yang Bapak-bapak laksanakan. Harus bunyi dia Pak. Harus bunyi di lapangan. Ya, supaya bunyi bagaimana? Tentu harus ada beritanya, kan begitu ya. Jadi saya kira dari 7 dan 8 hal ini perlu kami sampaikan kepada Bapak-bapak sekalian. Kami dari Kementerian Agama Pusat sedang mungkin juga nanti untuk sosialisasi berikutnya Pak Kakanwil, kami akan menyampaikan juga penajaman dan penyampaian surat edaran ini secara lebih detail lagi kepada Kakanwil dan juga seluruh Kanwil Kepulauan Riau. Mungkin nanti akan kita lakukan lagi beberapa kali sosialisasi lagi Pak Kakanwil. Dan saya harapkan juga sosialisasi ini tidak hanya berhenti di jajaran Kakanwil saja, tapi yang lebih penting adalah penghulu, penyuluh kita, KUA kita juga melakukan hal yang sama dengan masyarakat dan juga stakeholder yang lainnya. Saya kira itu Pak yang dapat kami sampaikan dalam rangka mempertajam dan juga mengingatkan kita kembali. Tentu apa yang telah Bapak laksanakan, apa yang telah dilaksanakan para Kakan Kemenak, para KUA, itu merupakan bagian dari usaha kita bersama dalam rangka bagaimana kita bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 ini bisa kita kendalikan. Dan memang sebentar lagi informasi yang kita dapatkan, kita tunggu saja nanti pemerintah juga akan mengumumkan PPMK, pembatasan secara ketat di daerah Jawa dan Bali, yang mudah-mudahan juga ini nanti akan kita sosialisasikan juga sekiranya ini menyangkut daerah Kepulauan Riau. Tapi saya kira ini juga dilakukan dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga agar masyarakat kita, umat Islam ini bisa terselamatkan oleh kita. Dan tentunya di akhir ini kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini dapat kita kendalikan, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan negara kita dapat terbebas dari musibah ini. Saya kira demikian Pak Kakanwil yang dapat kami sampaikan. Yang kurangnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Hasan Basri Sagala telah menyampaikan penajaman arahan dari SE 15/2021. Mudah-mudahan ini tentunya akan dapat dicermati bersama-sama untuk ditindaklanjuti. Mungkin sebelum ada tanya jawab, mungkin ada hal Pak Kanwil yang nak disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasan Basri Sagala. Saya kira segera aja tindak lanjut kita, Pak Kemenak dengan jajarannya di tingkatan masing-masing, Kanwil dengan tingkatannya masing-masing, koordinasi dengan Ormas, Islam dengan Dewan Masjid, dan lain-lain. Ini dijadwalkan, dihitung mundur dari tanggal 20 Juli, dihitung mundur kapan kita melakukan sosialisasi melalui radio, melalui TV, melalui flyer, dan lain-lain di semua tingkatan. Di Kemenak juga saya minta dengan Ormas di tingkatan kabupaten dan kota, dengan tokoh masyarakat, kalau perlu didatangi. Saya lihat Pak Menteri mendatangi tokoh-tokoh berpengaruh untuk mensosialisasikan SE ini ke masjid-masjid dan kepada penyuluh-penyuluh. Dan di KUA kan ada penyuluh juga, penyuluh non-PNS juga, saya minta laporannya diupdate per tingkatan. Jadi kita hari ini hari Rabu, setiap hari Senin kita rapatkan, saya minta laporan perkembangan dan hasil sosialisasi yang Bapak Ibu lakukan yang diarahkan oleh Pak TA Menteri Agama tadi. Dan harapan saya kita sambil menunggu detail dan melihat perkembangan terakhir kondisi COVID, dan silakan koordinasi dengan Kapolres, dengan tim gugus, dengan dinas kesehatan. Dan alhamdulillah kami di Kepulauan Riau, Pak Hasan, kami udah menerapkan protokol kesehatan, dan jika baru pulang dari daerah lain kami melakukan rapid. Nah, kalau memang ternyata ada yang reaktif, kami persilakan untuk istirahat 3 hari dan akan dilakukan rapid ulang. Kalau memang masih juga harus dilakukan swab. Dan juga kita juga arahan dari Bapak Menteri Agama yang melakukan work from home, WFH 25%. Kita juga sudah mulai perlahan-lahan melakukan WFH dalam rangka mengendalikan COVID-19 ini. Dan alhamdulillah secara masif vaksinasi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, info kemarin dengan Pak Gubernur, akan ditargetkan di akhir Juli ini sudah 70%. Artinya bahwa tingkat komunalnya sudah kita kejar per hari. Dan terima kasih Pak Hasan atas arahannya. Kami akan bikinkan juga surat kembali untuk penegasan apa yang Bapak arahkan tadi. Ada beberapa poin dari mensosialisasi secara masif ke masjid-masjid, dan kita juga melakukan, saya minta dilakukan koordinasi, melakukan konsultasi, melakukan koordinasi yang masif kepada semua tingkatan. Nanti dengan Pak Camatnya, Pak KUA, dengan Danramilnya, dengan Kapolseknya, tolong disosialisasikan sampai ke tingkat Babinsa dan Babin Kantipmas, itu kan ada. Termasuk juga teman-teman penyuluh yang kita bagi. Dan Pak KUA untuk mengumpulkan seluruh pengurus masjid yang ada di kecamatannya, mana yang terjangkau, atau Pak KUA yang kalau memang merasanya di pulau-pulau, Pak KUA datangi. Karena memang harap maklum Pak TA, kami ini 4% daratan Pak, 96%-nya lautan. Jadi memang kondisi kita memang harus mendatangi mereka jika memang dibutuhkan. Dan saya dengan teman-teman mungkin akan melakukan monitoring terhadap SE ini, apakah sudah dijalankan secara masif atau tidak. Dan kita minta laporan per hari Senin, kita akan rapat terus update hasil sosialisasi yang dilakukan oleh para Kemenak dan Kepala KUA, dan saya juga minta Kepala Madrasah juga untuk melakukan sosialisasi, penghulu, pengawas juga kita lakukan koordinasi secara sosialisasi secara masif.
Saya kira itu dari saya, Pak Kabid Bimas, tolong disiapkan suratnya hari ini. Mungkin kita bisa bikinkan panduan bagi teman-teman untuk melakukan apa yang disampaikan oleh Pak Hasan Basri Sagala tadi. Saya kira itu dari saya, Pak Kabid. Silakan dilanjut. Terima kasih. Terima kasih Pak Kanwil arahannya. Dan insya Allah akan segera kita tindak lanjuti. Perlu kami sampaikan pada Bapak Haji Hasan Basri bahwa melanjutkan prakata Pak Kanwil tadi bahwa kita ada 66 KUA seprovinsi Kepri. Dari 66 tersebut 65% sampai 70% pegawainya hanya 1 orang PNS. Hanya 1 orang PNS ditambah pramubakti 1. Mungkin kita beri kesempatan kepada kawan-kawan sekitar 3 orang untuk bertanya kepada Pak Hasan Basri ataupun Pak Kanwil. Pada teman-teman kami persilakan untuk mempertanyakan. Silakan sebut namanya. Ada yang bertanya? Atau udah jelas semuanya? Assalamualaikum Pak Edi. Oh ada Pak Kemenak Bintan. Silakan. Ya, terima kasih. Saya tidak bertanya Pak, karena minta bertanya tapi tidak bertanya. Cuma ingin menyampaikan bahwa saat ini Bintan dan Tanjung Pinang itu kita ini sudah berhasil melaksanakan vaksinasi. Ya. Tim vaksinasi sudah menyampaikan sudah 50% yang sudah dilakukan vaksinasi. Jadi sudah termasuk cukup tinggi ya. Mungkin sudah masuk tertinggi agaknya. Ya, karena Indonesia kan baru sekitar puluhan persen saja, berapa persen saja baru. Jadi mungkin itu dan kita berupaya secara bersama sampai ke tingkat KUA ya untuk ikut mendukung kegiatan tersebut sehingga seluruh jajaran kita upayakan untuk mereka sudah vaksinasi. Kemudian menyangkut dengan edaran ataupun takbiran, kalau kita berpengalaman pada tahun lalu di kabupaten kota khususnya di Kepulauan Riau tidak melaksanakan takbir keliling seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi semasa COVID itu ada aturan lagi, edaran dikeluarkan oleh bupati, wali kota yang memberikan gambaran bahwa pada takbiran tidak ada takbir keliling. Jadi takbir dilaksanakan di rumah ibadah masing-masing. Dan itu tetap dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan itu kemarin pada Idul Fitri kemarin sudah terlaksana dengan baik. Saya pikir Idul Adha masyarakat sudah lebih memahami itu, tapi kita tetap akan terus sosialisasikan sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh tim tadi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kemenak. Mungkin ada tanggapan dari Pak Kanwil, Pak. Iya. Silakan, Pak. Terima kasih Pak. Ya memang tim gugus ini aktif sekali. Dan saya minta juga tadi mohon direspon oleh teman-teman yang kalau masih mungkin kan video kameranya harus dihidupkan. Karena memang nggak tahu ini kan yang kameranya tidak hidup ini apakah cuma dengar atau kan HP-nya aja yang dengar gitu kan. Ini juga mohon menjadi perhatian karena memang jangan sampai kita ketika mau sosialisasi kita masih bertanya, kita juga tidak paham gitu. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau memang ini yang hadir sampai hari ini sampai saat ini 139 orang. Tolong diabsensi Pak Kemenak, tolong dicek siapa yang tidak hadir, siapa yang hadir, tolong dilaporkan ke saya. Saya kira itu ya Pak Kabid Bimas. Ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Kanwil. Masih ada Bapak Ibu yang mungkin dari Anambas Pak saran atau apa? Ya Pak Iwan, Anambas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada satu pertanyaan yang perlu kami mungkin minta penjelasan terkait tentang surat edaran nomor 31 tahun 2020 Pak. Tahun kemarin itu ada tentang pelaksanaan kegiatan penyembelihan hewan kurban dan kehalalan daging kurban dalam situasi COVID-19. Dalam surat edaran nomor 15 tahun 2021
memang tidak dijelaskan tentang proses pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Tetapi kalau surat edaran tahun 31 itu jelas ada tentang pelaksanaan pemotongan hewan kurban waktu penyembelihan hewan kurban. Apakah hal ini bisa kami menjadikan dasar untuk surat edaran ini kami juga sampaikan terkait tentang proses pelaksanaan untuk penyembelihan hewan kurban. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita minta penjelasan dari Pak Haji Hasan Basri. Ya, Bapak, kami persilakan Pak. Bagaimana tadi Pak? Bisa diulang Pak? Baik, pertanyaannya Pak, pada surat edaran nomor 31 tahun 2020 itu menerangkan tentang tata caranya, sementara pada surat edaran nomor 15 tahun 2021 itu tidak menerangkan tata caranya. Apakah itu kita tetap berpatokan pada surat edaran yang lama tentang tata caranya atau gimana Pak? Mungkin Bapak bisa bacakan Pak yang tahun lalu Pak. Saya tadi malam kami diskusi juga, tapi saya kurang begitu detail betul Pak. Bisa Bapak jelaskan? Silakan dibacakan Pak Iwan. Pak Iwan ya. Baik Pak. Di surat edaran nomor 31 tahun 2020 itu ada tentang proses dari tentang rukun penyembelihannya, tata cara penyembelihan hewan kurban, kemudian ada hal-hal yang makruh dalam penyembelihan, jenis-jenis persyaratan hewan kurban, Pak. Berarti jelas di situ, Pak, tentang proses pelaksanaan untuk penyembelihan hewan kurban. Dasar-dasar hukumnya, Pak. Cuma di surat edaran nomor 15 tahun 2021 ini kan cuma secara ringkas saja tentang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Apakah dasar surat nomor 31 ini bisa kami sampaikan juga terkait untuk proses pelaksanaan penyembelihan hewan kurban? Demikian, Pak. Baik, Pak, saya jawab ya. Jadi apa yang Bapak sampaikan sesuai dengan surat itu tahun yang lalu maksudnya itu kan? Iya, Pak. Saya kira itu kan baik mengenai rukun penyembelihan, tata cara, jenis, dan bagaimana hal-hal yang dihalalkan. Saya kira itu memang harus kita jadi patokan kita, Pak. Tapi untuk tahun ini itu berlaku juga seperti itu. Tapi untuk surat edaran ini yang ditekankan kembali adalah dalam hal tempat penyembelihannya aja, Pak. Tempat penyembelihan hewan kurban itu harus dilakukan kalau bisa di RPHR. Tentu kalau sudah di RPHR kan itu sama semua, baik rukun, syarat, dan lain sebagainya, ya harus sesuai dengan yang lama. Jadi tidak ada perubahan. Dan juga yang lebih ditekankan lagi dalam surat edaran ini adalah dalam hal pendistribusian. Jadi tidak boleh, kalau selamanya ini kan itu masyarakat kita undang, habis kita potong, kita cacah, kita bungkus, kita bagikan. Sekarang tidak. Kita berikan, kita antar ke tempat yang berhak. Dan juga dalam hal yang diatur di sini juga dalam hal alat-alat sekiranya tidak dilakukan di RPH, tapi karena kondisi dan lain sebagainya, maka dibuat di lapangan yang terbuka, dan yang lapangan terbuka ini harus luas. Nah, itu masyarakat atau penyelenggaranya itu harus membawa alat masing-masing, tidak boleh bergantian. Jadi hal-hal yang menyangkut dengan rukun, syarat yang diatur pada SE yang sebelumnya, saya kira itu masih berlaku. Tapi dalam surat edaran ini penekanannya adalah dalam hal proses penyembelihannya sesuai dengan protokol kesehatan yang lebih ketat. Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Insya Allah Pak Hasan Basri, semua penyuluh agama, kepala KUA, dan semua umat Islam yang melaksanakan penyembelihan hewan korban tentu dasarnya adalah fikih sesuai syar'i, dan tentu akan memperhatikan kehalalannya ataupun rukun-rukun ataupun syarat-syarat yang pasti harus dilaksanakan, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah, itu Pak Iwan sudah jelas, Pak Iwan? Jelas, Pak. Makasih, Pak. Ya, Jelas. Satu lagi, mungkin Bapak Ibu yang ingin memberikan saran atau pertanyaan, kami persilakan.
Atas sudah. Ya Pak Kabid. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Pak Kabar. Ya, Apa kabar? Pak tenaga ahli Menteri Agama yang saya hormati, Bapak Kanwil yang saya hormati, Bapak-bapak para Kabid yang hadir, Pak Kemenak dan para peserta rapat yang berbahagia. Jadi ini mengenai surat edaran, alhamdulillah kan kita sudah mulai sosialisasi dan ternyata di masjid-masjid pun sudah dibicarakan tentang surat edaran Menteri Agama. Saya juga di lapangan itu di masjid, salah satu pengurus masjid juga, ketika kami rapat tentang persiapan sholat Idul Adha, kemudian rapat tentang pelaksanaan kurban di masjid tempat saya tinggal, ternyata SE ini juga menjadi pertimbangan di dalam pelaksananya itu, dan alhamdulillah masyarakat para pengurus masjid juga sudah mulai memahami tentang bagaimana kondisi suasana COVID-19 yang kondisi sekarang ini. Permasalahan memutuskan tidak atau sesuai dengan edaran Pak Menteri itu, ternyata para pengurus masjid ini masih menunggu edaran dari wali kota. Padahal saya sendiri sudah sampaikan ini adalah surat edaran Menteri. Saya kira kita harus mengikuti. Kalau Pak Menteri mengatakan kalau ini kita zona merah, maka kita harus tidak melaksanakanlah. Kemudian kita himbau jamaah untuk di rumah, kan begitu. Tapi ternyata dari diskusi-diskusi itu ada salah seorang Pak RT, kita ini Pak, laporan dari lurah bahwa RT kita di zona hijau, kan gitu. Bahwa RT jajaran di sekitar masjid kita zona hijau. Memang kota Tanjung Pinang ini zona merah. Nah, oleh karena itu kalau memang diperkenankan, kita masih tak menunggu edaran dari wali kota, apakah kita dan Kemenak kota kan gitu, apakah kita masih diizinkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha atau tidak. Oleh karena itu saran saya kira Pak Kemenak, apa yang sampai oleh Pak Kamil tadi, sekarang komunikasi SE ini dengan wali kota dan bupati, dan sebelum pelaksanaan Idul Adha setelah ada edaran wali kota kan menguatkan daripada edaran Pak Menteri ini biar masyarakat memang dapat melaksanakan edaran Pak Menteri dengan baik, karena edaran Pak Menteri ini sudah luar biasa dalam rangka kita menekan laju daripada sebaran virus COVID-19 ini. Kita tidak tahu kondisi sekarang ini, kita katakan kita orange, kita katakan kita hijau, dan sebagainya. Tetapi ini antisipasi yang luar biasa yang harus kita lakukan supaya jangan meledak lagi. Karena antisipasi ketika libur Lebaran kemarin, kita tidak bisa maksimal melakukan tindakan. Ya, sekarang ini juga kita harus maksimal membantu pemerintah dalam rangka momen Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan ibadah kurban. Setelah itu Pak, masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Pak Abu Sofyan, saya jawab ya. Jadi begini Pak, memang penentuan zona itu di daerah itu punya karakteristik masing-masing Pak. Seperti di Jakarta ini, zonasi itu sudah berdasarkan RT. Ya, satu RT zona merah, RT yang lain zona kuning dan lain sebagainya. Memang itu tergantung kondisi daerah tempat. Makanya ini kan perlu disosialisasikan. Bapak perlu kalau umpamanya di jajaran Kakan Kemenak itu perlu juga berkoordinasi dengan gugus tugas setempat, dengan pemerintah daerah setempat, Pak. Zonasi yang sudah dilakukan itu apakah sampai tingkat kecamatan, kelurahan, desa, atau sampai RW. Kalau di Jakarta ini sudah sampai tingkat RT, Pak Kakanwil. Zona saya itu di tempat saya zona merah, Pak. Itu di RT saya. Jadi memang, tapi nanti itu berbeda lagi nanti. Kita makanya penajaman yang kita buat, yang saya sampaikan tadi, ini sudah kita lakukan juga. Contoh dalam hal pelaksanaan sholat Idul Adha, itu kalau dia umpamanya di zona hijau, artinya kan boleh, Pak. RT 1 RT 7 umpamanya, itu zona hijau.
itu boleh dilaksanakan sholat Idul Adha, tapi dengan berbagai macam ketentuan. Contoh umpamanya hanya diikuti oleh orang yang berdomisili di RT setempat. Nah, ini juga nanti akan kita atur demikian juga, Pak. Iya. Karena nanti orang yang dari luar datang dan kita tidak tahu, ini juga nanti penajaman-penajaman inilah yang nanti akan kami sampaikan. Karena itu saya minta ke kita semuanya untuk terus melakukan 3Ko, koordinasi, komunikasi, konsultasi dengan pihak-pihak terkait agar dalam penentuan ini bisa secara maksimal kita laksanakan. Terutama dalam penentuan zona-zona ini, Pak. Saya kira itu, Pak, tanggapan saya. Saya kira cukup, ya. Pak Kakanwil ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Hasan Basri, mungkin ada satu dari saya, Pak. Boleh, Pak? Silakan, Ini, Pak. kebetulan Pak saya kan dari jemaah, di situ, memang SE itu udah sampai, edarannya sampai ke situ. Cuma ada jemaah yang nyebut, kami panitia sedikit, masyarakat kakaknya ribuan. Kami nggak mampu untuk ngantar ke rumah masing-masing. Bagaimana kalau kami jadwal pengambilannya itu pakai ring gitu, Pak? Jadi dalam dari jam sekian sampai jam sekian itu sekian orang gitu. Jadi pakai waktu, Pak. Itu masukan dari masyarakat kepada kami gitu, Pak. Mohon tanggapannya Pak Haji Hasan, Pak. Saya kira begini, Pak. Ini tujuan dari kita atur seperti ini adalah agar tidak terjadi kerumunan. Itu yang pertama, Pak. Agar tidak terjadi kerumunan, ya. Kalau mungkin dianggap dengan melakukan termen pertama jam sekian, umpamanya 10 orang atau 150 orang pertama jam sekian, itu yang penting tidak terjadi kerumunan, itunya, Pak. Tujuan kita melakukan ini kita antar kepada mustahiknya atau kepada yang berhak adalah supaya tidak terjadi kerumunan. Jadi mungkin juga ada hal-hal yang lain yang dilakukan, ya saya kira silahkan saja. Yang penting kita bisa memastikan pembagian hewan kurban ini tidak terjadi kerumunan, dan inilah yang harus kita antisipasi. Saya kira semangatnya ke sana, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak, makasih. Mungkin cukup, mungkin masih ada dari Pak Kanwil, Pak, arahan terakhir. Saya kira cukup, Pak Hasan lagi ada jadwal selanjutnya. Nanti mungkin begini, apa yang disampaikan oleh Pak Hasan Basri Sagala tadi, kalau memang mau dibagi zonasi kecamatan dan kelurahan harus ada surat keputusan, Pak. Jadi jangan gegabah kita. Jadi nolong Pak KUA juga, kalau Pak Kemenak semua, kalau memang akan dibagi zonasi per kecamatan, per kelurahan, silakan saja. Tapi harus ada surat keputusan dari tim gugus COVID. Kita jangan ngambil risiko katanya itu kita tidak boleh lagi. Ini tidak ada tafsir, tidak ada SE ini tafsir, hanya kita menunggu detailnya nanti akan disampaikan oleh Pak Menteri Agama lagi pada saat yang akan datang. Dan kita hari Senin yang akan datang kita rapat lagi. Saya minta laporan update dari hasil sosialisasi yang disampaikan oleh 8 butir tadi yang disampaikan oleh Pak Hasan Basri Sagala. Saya atas nama jajaran Kementerian Agama, Kepulauan Riau, dan terima kasih kepada Pak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghitung ini sebagai amal jariah kita, amal soleh kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Kanwil. Assalamualaikum semuanya. Ya. Amin. Salam. Terima kasih pada Pak Basri, Pak Kanwil, ya, kemudian seluruh kepala Kemenak, Pak Kabak, Pak Kabit, dan semuanya yang hadir di sini. Atas nama Bimas Islam, atas nama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepri, ucapan terima kasih, dan insya Allah kita akan kembali Zoom lagi nanti dan dengan waktu yang nanti kita tentukan waktunya, apakah tanggal 5 atau lainnya, dan insya Allah kita akan bikinkan bentuk laporan sehingga sama gitu. Barangkali itu saja. Terima kasih atas perhatian bersama. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.